Shalom Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mau siapkan hati kita saat ini, kita mau menghadap Tuhan. Dalam waktu kurang lebih 2 jam ya Bapak Ibu. Kita mari berikan waktu yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari kita ambil waktu saat teduh sebentar Bapak Ibu. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau siapkan konsentrasi kita, fokus kita sama Tuhan pada pagi hari ini. Biar waktu kurang lebih 2 jam ini kita boleh datang membawa segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, dan segenap tubuh kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Buat kesempatan setiap kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau mengerti segala apapun yang kami hadapi hari-hari ini Bapa. Saat ini Tuhan, biarkan waktu ini menjadi waktu yang spesial buat setiap kami pribadi Tuhan. Karena Kau memandang kami, setiap hati kami pribadi lepas pribadi tidak terlewatkan satu persatu Tuhan. Ketika kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di mana Tuhan ditinggikan di tempat ini Tuhan, Kau hadir Tuhan. Dan Kau bertahta di setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Biar kemuliaan-Mu Tuhan bertahta di tempat ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu Tuhan Yesus memenuhi Tuhan tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yes Jesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama kita katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. berkati hidup. Katakan segala pujian
musim hidup kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, apapun Tuhan, segala keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami ke hadirat-Mu yang mulia Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian. Segala Mari Bapak Ibu, naikkan pujian syukur-Mu yang lahir dari hati setiap kita. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Jesus, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, mari kita puji Dia, puji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, kami mau puji Engkau Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Kami mau sembah puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Buat sukacita yang baru Tuhan, damai sejahtera yang Kau kerjakan di tengah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Karena tiba saatnya kami ingin memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terlebih juga kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, Shalom. shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, coba lambaikan tangan saudara. Berikan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Kita mau berikan sorakan haleluya buat Allah kita. Pagi hari ini, oh ya Bapak Ibu mohon maaf, ada sedikit kesalahan, ada problem teknis, jadi mungkin LCD nggak bisa ditayangkan. Tapi kalian percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Kita mau sorak haleluya bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Mengalir sukacita di tempat ini, amin. Kita mau datang sama Tuhan kembali untuk menyembah Tuhan, mendengar isi hati Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Tuhan bilang, kita bukan mengucap syukur saat kita happy, saat kita dapat berkat, saat-saat terbaik kita. Tapi kita mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin di antara kita ada yang datang dengan pergumulan atau dengan beban, dengan permasalahan. Mari sama-sama kita tetap terus naikkan pujian buat Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita percaya bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna buat kita. Amin. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bahwasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Amin Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan Yesus. Bahwa Kau Tuhan yang tidak hanya menyelamatkan kami. Kau Tuhan yang memulihkan kami. Kau Tuhan yang menyembuhkan kami. Dan bahkan Kau Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sudah sepatut dan selayaknya Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Makasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Yesus, Kau Tuhan
Saat ini Tuhan kami ada di rumah Tuhan, kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada dalam ibadah ini. Untuk itu Tuhan kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan berbicara apapun yang Tuhan ingin sampaikan. Kiranya ini menjadi kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kami naik level iman kami dan kami bertumbuh. Sehingga di mana kami ada, hidup kami berguna bagi banyak orang. Terlebih kami jadi garam dunia dan terang dunia. Untuk itu Tuhan kuasai firman Tuhan. Kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan kami melihat banyak perkara besar akan terjadi. Kami serahkan firman ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum firman Tuhan kami sampaikan, kami mewakili keluarga besar ayah mertua kami yang beberapa minggu yang lalu telah dipanggil pulang Tuhan. Mengucapkan terima kasih atas doa dan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di acara ibadah di kamar jenazah di Rumah Sakit Cikini yang datang dan juga yang tidak hadir yang mendoakan. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf pelayanan kami terbatas, ya kami tidak bisa banyak memberi seperti makanan dan sebagainya, kami tidak sempat melalui forum ini, kami tidak sempat membalas semua yang telah menyampaikan duka cita itu. Ya, di kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh sekalian Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan sesuai dengan tema gereja adalah membangun karier. Karier, jadi kehidupan kita bangun, meningkat, naik level dari saat ini ada ini kita meningkat menjadi lebih baik dan sempurna. Nah itu yang menjadi tema Pak Jo yang disampaikan pada minggu yang lalu. Subtemanya pada minggu ini adalah sedikit ada berbeda, maksudnya tidak umum ya. Kami ambil tema adalah support system. Jadi bagaimana kehidupan kita itu bisa naik level. Kalau kita hanya sendiri, bergerak sendiri, berusaha sendiri, bisa, tapi berat. Makanya untuk itu kami akan bicara topiknya adalah support system. Nah, pada banyak yang tidak ngerti kan support system itu apa. Kami ingin menjelaskan dan ingin menguraikan secara tuntas supaya Bapak Ibu ngerti apa yang dikatakan Alkitab tentang support system ini. Kita baca dalam kitab Amsal 17 ayat 17. Memang biasanya ada OHP sehingga sangat sedikit yang bawa Alkitab. Tapi kalau anak-anak remaja yang pakai HP, silakan dibuka HP-nya untuk baca Alkitab. Bukan HP untuk lihat Instagram. Tapi sementara ini HP dilihat untuk baca Alkitab. Amsal 17 ayat 17. Topiknya adalah ini, Amsal 17 ayat 17. Ada ayat-ayat lain, hanya referensi, hanya mendukung saja. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu topiknya. Nah mungkin masih belum jelas ya maksudnya ini dan kaitan dengan support system. Ini kita masuk di bulan Desember. Kita lihat di sini pajangan sangat bagus dan indah itu bulan Desember. Di bulan lain tidak ada. Hanya bulan Desember ini tampil. Januari mungkin sudah diangkat, sudah dibereskan menjadi seperti biasa. Artinya apa? Bulan Desember adalah bulan sukacita. Saya kalau bulan Desember bulan sukacita. Jadi kalau kita belum sukacita, koreksi dirilah bagaimana kita bisa bersukacita.
Kalau kita pergi ke hotel, sudah lagu-lagu Natal, ke mall lagu-lagu Natal, pohon Natal udah terpajang bagus dan hiasan juga bagus, bisa foto-foto dan sebagainya. Di beberapa tahun yang lalu saya di Amerika, kalau Natal rumah-rumah dihias. Jadi hiasan-hiasan rumah-rumah tetangga gitu ya, semua dihias pohon Natal. Apalagi di kota New York udah ramai sekali, setiap hari ada acara Natal. Orang-orang gereja nyanyi-nyanyi di lapangan, pakai itu yang di merah dan sebagainya. Teruslah itu acaranya terus. Kalau di Amerika saya nggak tahu, di Eropa mungkin juga sama. Itu suasana Natal di bulan Desember. Artinya maknanya adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus begitu bahagia karena Dia lahir datang ke dunia. Melalui kelahiranlah ada terjadi perubahan dalam kehidupan manusia. Yang dulunya manusia terikat oleh peraturan, oleh tata cara, oleh sesuatu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kalau kita ngikutin ibadah Yahudi, itu ibadah ada waktunya, harus begini, harus begitu. Copot sepatu, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, semuanya ganti baju dan sebagainya. Tata cara yang membuat ribet. Kelahiran Kristus ke dunia membuat suatu perubahan besar kepada umat manusia, kepada manusia, kehidupan manusia. Kalau istilahnya di Indonesia tahun 1998, ingatkan zamannya Soeharto jatuh. Itu awal terjadi reformasi. Terjadi perubahan dalam kehidupan di Indonesia. Dulu begitu dikengkang dengan birokrasi yang tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi sekarang setelah reformasi jadi, maka membuat izin bebas. Dulu kami membuka izin apotek susah. Harus begini dan begitu dan sebagainya. Tapi sekarang mau buka apotek, di sini apotek, sebelahnya apotek boleh. Mau buka apotek boleh, buka apa aja boleh. Jadi reformasi. Kebebasan terjadi, bukan berarti terlalu bebas, tapi bebaslah. Begitu pula secara rohani kelahiran Kristus. Kita harus bersuka cita, kita bebas untuk mencari Tuhan. Dulu mencari Tuhan harus ada arahnya kemana, waktunya jam berapa. Kalau tidak di waktu itu tidak ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana dan waktunya kapan saja kita bisa mencari Tuhan. Sudah tahun 1 Masehi itu sudah terjadi reformasi. Indonesia ketinggalan 1998 tahun reformasinya. Makanya kita mestinya harus bahagia. Kelahiran Kristus, Dia menyatakan bahwa Dia Allah yang kasih. Memiliki kasih kepada umatnya, kepada ciptaannya. Allah kasih kepada kita untuk merangkul kembali, membawa kembali kita ke pangkuannya. Kembali yang dulunya ada di Taman Eden, karena jatuh dalam dosa, Taman Eden hilang, akan dibawa kembali ke Taman Eden yang baru, yaitu langit baru dan bumi baru. Pak Jonathan minggu lalu sudah bicara tentang terang dunia dan garam dunia. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia dan garam dunia kalau support sistemnya itu tidak ada, tidak jalan. Saya teringat oleh kisah di video dikirim ke saya di grup WA. Ada ikan lumba-lumba. Ada satu keluarga naik speedboat yang di laut. Keluarga dia jalan-jalan piknik, memang ini keluarga orang kaya. Dia bawa anjingnya berlari-lari ada di belakang. Pada saat dia mulai kencang begitu, anjingnya karena di belakang, speedboatnya jalan, maka anjingnya jatuh ke laut, tenggelam gitu ke laut. Tapi ikan lumba-lumba ini melihat ada anjing jatuh, dia menghampiri dan dia mengangkat anjing itu supaya bisa bernafas gitu, dia kejar speedboat itu. Akhirnya sampai terkejar dan anjing itu bisa naik lagi kembali ke speedboat. Cuman contoh bagaimana seekor lumba-lumba dia menolong
anjing yang harusnya mati tapi bisa diselamatkan, bisa hidup. Itu contoh support system. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor kalau kita lihat ada beberapa departemen, ada beberapa bagian-bagian, kepala-kepala bidang. Satu bagian harus mensupport bagian yang lainnya. Tidak bisa satu bagian berjalan sendiri, bagian yang lain masa bodoh. Tidak tahu itu urusan kamu, bukan urusan saya. Tidak bisa seperti itu. Tidak akan sukses perusahaan seperti itu, tidak akan berhasil kalau satu bagian dengan bagian lainnya tidak ada kerjasama. Itulah yang kami katakan support system. Jadi keberhasilan harus support system. Membangun kualitas keluarga juga dengan jalan support system. Setiap individu dalam keluarga mesti ada peningkatan level dari waktu ke waktu. Tidak bisa iman Kristen kita statis sama tahun 2021 seperti ini. Tahun 2022 ya begini juga. Nanti tahun 2023 ya nggak tahu seperti apa atau tetap juga statis. Sorry ya, tidak baik. Harus kita adakan tingkatan level, naik level. Ya musik kita lihat beberapa bulan ini sudah naik level lah ya. Kita melihat musik kita udah begitu nyaman dan mereka kompak dalam bernyanyi karena ada latihan dan sebagainya. Ada peningkatan level dalam musik. Begitu pula iman. Kita juga harus ada kenaikan level. Level naik terus di antara keluarga besar, keluarga inti, suami, istri, anak-anak dan semuanya itu harus naik level dan itu juga harus memiliki support system. Beberapa bulan ini kita lihat di televisi, di berita-berita, apalagi anak-anak muda, orang laki-laki ya, yang perempuan jarang, hobi bola. Yang hobi bola kan lagi ada Piala Dunia ya, Om Akyong. Itu pasti Om Akyong senang. Sekarang lagi Piala Dunia, kemarin baru semifinal. Bagaimana berhasil dikalahkan oleh Kroasia. Kita lihat permainan bola itu adalah permainan support system. Di antara pemain tim Kroasia apa tim Brasil, antara mereka saling mensupport. Dia dapat bola, dia giring, dia kasih ke temannya, dibagi dan sebagainya. Kalau tidak seperti itu tidak bisa gol. Antara tim masih ada support system. Begitu pula pelatihnya kepada pemain. Pelatihnya harus mensupport pemain-pemainnya. Harus disediakan makanan, minuman, harus dikasih insentif kalau dia mengkasih gol kan. Pelatih harus mensupport sistem kepada pemainnya bisa sukses. Kalau pelatihnya masa bodoh, pemimpinnya masa bodoh. Kalau misalkan menteri olahraga juga masa bodoh, tidak support sistem kepada pemain-pemain bulu tangkis kita yang berhasil tidak dikasih hadiah. Males. Tidak ada semangat, tidak ada apresiasi. Itu support system yang mesti ada. Begitu pula penontonnya, penonton bola kalau lagi ada pertandingan, supporter yang satu dengan supporter lain bersorak-sorai begitu kencangnya. Bahkan sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Huru hara, lempar-lemparan sampai ribut, berantem dan sebagainya. Kan kejadian beberapa bulan yang lalu di Jawa Timur. Pemain itu bisa mensupport sistem penonton support system kepada pemain, memberikan semangat supaya lari terus, supaya kejar bola dan terus semangat. Support system. Nah hari ini kami berbicara tentang support system supaya karier kita naik level dan maju. Kalau hanya sendiri saja kita sulit untuk maju dan berkembang. Nah support system yang ada di sini yaitu di Amsal 17 ayat 17 ini intinya. Supaya Bapak Ibu dapat menangkap maksudnya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau bahasa Inggrisnya, friend love truth all kinds of weather and families stick together in all kind of trouble. Jadi kalau seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, sahabat biasanya menaruh waktu hanya di
waktu-waktu tertentu. Hanya waktu saya lagi senggang, saya hubungin sahabat. Saya jadi sahabatnya. Tapi Alkitab kita katakan setiap waktu. Artinya setiap saat kita harus bersahabat. Kepada siapa? Setiap waktu ya, bukan hanya waktu-waktu tertentu. Nggak bisa kita menolong orang hanya pada waktu-waktu tertentu. Kalau sahabat, itu dikatakan di sini menaruh kasih setiap waktu. Kita harus bisa menolong dan memberikan kasih kepada sahabat kita setiap waktu. Contoh yang paling gampang adalah pada saat ada kedukaan saudara kita. Yang hadir sedikit. Tidak mau hadir, sibuk, tidak ada waktu. Sedikit nggak ada waktu. Tapi betapa bahagianya orang yang kedukaan pada saat kedukaan. Yang hadir itu banyak. Itu penghiburan bagi yang kedukaan. Sampai pada saat yang kedukaan kalau kami pendeta khotbah, ya udahlah yang ini yang bapak siapa yang meninggal udah masuk surga, nggak usah nangis lah, ngapa sih nangis susah. Ini adalah hari kebahagiaan, hari kita melihat ada kehidupan baru bagi bahwa orang tua kita telah dipanggil pulang Tuhan dan mereka hidup bangkit kembali. Kita mesti bahagia. Nggak bisa om. Gimana saya kagak sedih setiap hari ketemu dengan orang yang kami kasih, dia dipanggil pulang Tuhan, kok bahagia. Nah, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu artinya pada saat kejadian-kejadian terjadi, kita harus mensupport dia. Apakah support penghiburan, kita datang, apa support apapun yang kita dapat support, kita support dia. Menaruh kasih setiap waktu. Yang kedua, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menjadi saudara dalam kesukaran. Pada saat mereka kesukaran, apakah kita menjadi saudara sama yang bersangkutan, apakah tidak? Oke, kita akan lanjut. Hidup adalah perjalanan yang harus kita lalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus kita lalui. Tahun 2023 banyak yang katakan keadaan ekonomi lebih jelek, lebih buruk. Presiden kita mengatakan juga hati-hati karena akan terjadi kelaparan dan sebagainya. Seperti itu katanya, estimasinya. Terawang-terawangannya tidak baik. Kita tidak peduli apakah seberapa buruk jalan yang akan kita hadapi. Teruslah kita berjalan dalam kebaikan yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita perlu bekerja sama satu dengan yang lainnya. Saling support. Kita tidak perlu takut berbuat kesalahan. Yang perlu ditakutkan adalah tidak ada keinginan untuk membantu, untuk mensupport. Yang ditakutkan adalah tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Yang ditakutkan adalah tidak ada keinginan untuk meningkatkan level kehidupannya dari tahun 2022 ke tahun 2023, level kehidupannya meningkat. Apakah ada yang tahu di antara kita? Setiap tanggal 18 Mei hari apa? Mungkin tidak tahu. Karena ini tidak begitu populer. Ada hari wanita, ada hari bapak, ada hari-hari nasional. Tanggal 18 Mei ada yang tahu hari apa? Namanya hari Relative Days atau hari lawat kerabat yang tidak pernah dirayakan oleh banyak orang. Orang yang namanya Mei ini mestinya tahu nih 18 Mei kan. Karena bulan lahirnya dia kan, bulan Mei kan. Kalau Novi bulan November. Kalau Feby bulan Februari. Jadi tanggal 18 Mei itu adalah hari Relative Days atau hari lawat kerabat. Kagak pernah dirayakan. Maksudnya agar kita ingat untuk memelihara, memperbaiki dan memperbaharui
hubungan-hubungan dengan kerabat. Lebih-lebih dengan mereka yang sudah sepanjang tahun tidak ada hubungan. Kita punya kawan sekolah yang udah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun udah lupa, nggak ketemu, udah hilang gitu aja. Tapi ada beberapa saya masih kenal dengan teman-teman saya 40 tahun nggak ketemu, kita masih saling ketemu, kita masih saling berjumpa, saling makan dan sebagainya. Bisa bermain bola bersama, bisa nonton bersama dan sebagainya. Itu kita ada hubungan kerabat. Ada nilai kasih dalam kerabat. Tanpa kasih tidak mungkin ada hubungan kerabat, yang ada hanya egois. Egois. Kalau kita ingin membangun karier kita egois, agak berat, sendirian. Tapi kalau kita bersama-sama dengan teman, bersama-sama dengan saudara, maka itu akan ada baik. Kalau saya cari mengolah data ini semua, ada kerabat sedarah. Kerabat sedarah itu, support system mudah terlihat dalam kerabat sedarah karena dalam keluarga. Kerabat saudara, bapak dengan ibu, suami istri, itu harus support system. Tidak bisa bapaknya jalan sendiri, ibunya jalan sendiri. Ibunya tidak mau mensupport bapaknya, masa bodoh. Bapaknya tidak mensupport ibunya, masa bodoh. Ibunya jalan ke sana, dia tinggal di sana, dia masa bodoh. Itu tidak support system di kerabat saudara. Begitu pula dengan bapak dengan anak, anak dengan bapak, dengan mantu, dengan mertua, dengan saudara kandung, adik kakak, musuhan. Tidak support system, tidak baik. Alkitab tidak mengajarkan itu. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang memiliki peningkatan level, segala yang masih kurang, segala sesuatu hal yang masih tidak baik harus kita perbaiki. Kalau ada kekurangan di adik, kakaknya mengajarkan. Kalau kakaknya lagi mengangkat sesuatu yang berat, adiknya bantu mengangkat yang berat itu supaya menjadi ringan. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Artinya ada saling menopang di seluruh keluarga. Ada kerabat gereja. Kerabat gereja hari ini tugas sebetulnya Pak Daniel. Tapi Pak Daniel lagi kurang sehat. Langsung di WA ada yang menggantikan. Langsung saya tangkap, oke saya gantikan. Itu namanya support system. Pak Jonathan tidak bisa tugas, saya gantikan tugas. Atau yang lain gantikan tugas. Itu support systemnya jalan. Tapi kalau yang lain saya tidak mau, saya tidak bisa. Kamu saja tugas kamu bukan tugas saya. Maaf, support systemnya tidak ada. Kerabat kerja juga begitu, itu kerabat gereja. Pemain musik ada yang tidak bisa hadir pada saat hari-harinya, diganti oleh temannya, silakan temannya ngambil alih. Oke saya yang gantikan karena dia tidak bisa. Ada halangan-halangan. Kerabat kerja juga begitu. Jadi kalau stafnya tidak ada digantikan oleh staf lain. Bosnya tidak ada, lagi cuti. Maka stafnya tampil pada saat rapat menggantikan bosnya. Itu support system di kerabat kerja. Selanjutnya terdapat pengertian yang lebih luas lagi. Bila kita merasa dekat dan akrab dengan seseorang, maka lambat laun perkembangan hubungan itu membuat kita merasa berkerabat dengan dia. Kebersamaan dengan seorang sahabat atau tetangga, kita bisa menghasilkan pertalian yang jauh lebih erat daripada dengan orang saudara daging. Jadi bisa sahabat itu bisa akrab banget dan melebihi keluarga atau bahkan sama dengan keluarga. Cuman jangan salah, hati-hati. Jangan kita bersahabat dengan teman bukan saudara daging. Itu lebih bersahabat daripada dengan kakak adik saudara sekandung. Hati-hati, jangan seperti itu. Jadi sebaiknya prioritasnya adalah mempunyai support system berkerabat dekat itu. Kerabat sedarah dulu. Itu prioritas pertama, itu lebih dekat. Terus jangan melebihi kita begitu bersahabat baik dengan orang yang tidak saudara. Tapi dengan saudara sendiri kita bermusuhan. Kita tidak mau kenal dengan saudara, kita tidak mau menolong saudara lagi kesusahan. Jangan seperti itu, tidak baik, tidak benar. Juga
bila kita lebih dekat dan sangat akrab dengan orang tidak sedarah daripada keluarga sendiri. Hubungan antara orang memang pasang surut. Kita dengan teman kadang-kadang akrab, kadang-kadang bisa clash, bisa konflik, bisa turun. Pada masa kecil juga kita gitu dengan saudara-saudara. Masa kecil sangat akrab, tapi sudah besar, sudah dewasa, sudah masing-masing menikah, sendiri-sendiri. Dia keluarga sendiri, yang itu keluarga sendiri, akhirnya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan kerabat saudara daripada hubungan dengan orang lain harus lebih baik daripada hubungan dengan orang lain. Tapi paling tidak levelnya adalah sama. Pernah di Alkitab ada seorang ibu yang selalu tampak akrab dengan menantunya. Siapa yang terkenal? Ibu akrab dengan menantu. Cerita Ruth dan Naomi. Bagaimana Ruth begitu akrab dengan mertuanya. Lebah, seekor lebah mampu. Jadi lebah madu itu mampu mengeluarkan, membuat madu yang besar. Karena bersama-sama dengan lebah-lebah lainnya terjadilah madu. Karena kerjasama antara lebah madu dengan lebah madu membentuk madu yang bisa kita pakai, kita minum. Begitu pula dengan semut. Semut dalam bekerja, dia bergotong royong bersama-sama membawa makanan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Dia tarik sedikit-sedikit gitu. Makanan, gula, apa itu ditarik ke tempat liang itunya. Itu contoh semut. Nah, bagaimana Allah memperlakukan kita sebagai kerabat dan Ia menghendaki agar kita kerabat dengan semua ciptaannya. Tuhan menciptakan semua ciptaannya. Langit yang di atas, burung-burung yang di udara, bumi ciptaannya, tumbuh-tumbuhan, hewan dan semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Itu di Mazmur 24 ayat 1. Untuk itu kita perlu mengasihi lingkungan juga. Jangan lingkungan dikotori, lingkungan dirusak sehingga terjadi banjir, sehingga terjadi gempa, sehingga terjadi longsor dan sebagainya karena ada penggalian-penggalian. Jadi beberapa bulan ini kita lihat kejadian-kejadian luar biasa yang kita cermati. Bagaimana gempa bumi ini dengan lempengan-lempengan yang ada di Indonesia yang sekarang sedang bergerak dan gunung-gunung Merapi yang sekarang lagi ada keluar awan-awan hitamnya itu yang terus timbul. Kita cermati apa yang terjadi di akhir-akhir ini dan itu menyatakan apa yang dikatakan Alkitab. Memang kondisi-kondisi kejadian aneh kerap kali terjadi yang harus kita amati bahwa kedatangan Tuhan memang sudah dekat. Untuk itu kita harus hati-hati dan berwaspada untuk menjaga iman kita harus tetap baik dan konsisten, naik level yang lebih baik. Sehingga kita jangan sampai kita merusak lingkungan kita, jangan membuang sampah sembarangan sehingga got jadi macet. Dan kalau yang pekerja besar menggali tambang, kita lihat menggali tambang, terus dikeruk lah itu membabat pohon-pohon sehingga terjadilah longsor dan sebagainya karena perbuatan-perbuatan ulah manusia yang menghancurkan alam sekelilingnya. Kita harus mengasihi lingkungan. Proses yang terjadi di desa-desa adalah orang desa kerap kali kalau menemukan ular, pasti ular itu dikejar-kejar, ditangkap dan dibunuh karena petani takut terpatuk oleh ular. Sehingga itu dianggap membahayakan. Tapi karena dia menangkap ular sehingga di sawah tidak ada ular. Yang ada adalah banyaknya tikus. Dengan banyaknya tikus maka padi-padi yang harusnya panen dimakan oleh tikus. Karena itu siklus kehidupan yang ada yang Allah udah ciptakan. Adanya tikus bermanfaat, adanya ular bermanfaat untuk makan tikus. Tapi ularnya dibasmi oleh manusia. Maka yang banyak adalah tikus-tikus. Sehingga tikus yang merusak tanaman mereka.
jagung, padi dan sebagainya. Sehingga petani banyak mengeluh kalau ada hama tikus, ada hama yang lain karena ulah manusia. Nah, ada contoh bagaimana Paulus bersahabat kepada semua orang. Di kitab Roma 16 ayat 13 dikatakan, salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Bagaimana Paulus berjumpa dengan seorang yang bernama Rufus, itu yang diangkat menjadi ibu angkatnya. Sahabat yang begitu akrab dengan Paulus, dan dia mengatakan ini ibu saya juga. Ya gitu. Paulus mencontohkan bagaimana kehidupannya dia dalam kesehari-hariannya. Dia mengenal orang-orang yang ada di sekelilingnya yang dia dapat menjadi sahabat dalam kehidupannya. Begitu pula Paulus mengakui ada seorang pemuda yang bernama Onesimus. Dikatakan dalam Filemon 1 ayat 10 sampai dan 12. Anakku yang kudapati selagi aku ada dalam perjalanan yakni Onesimus. Jadi seorang pemuda yang dijumpai oleh Paulus. Seorang pemuda ini yang kerap kali mengunjungi Paulus di penjara. Yang begitu setia mengunjungi dia. Akhirnya Onesimus ini diangkat menjadi anaknya. Dia katakan anaknya, anak angkatnya Paulus. Begitu hubungan yang dekat. Onesimus menjadi support system bagi Paulus pada saat Paulus dalam penjara. Jadi kita melihat ada sesuatu, kadangkala ada kelemahan, ada kekurangan kita dalam kehidupannya. Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik sehingga level kita bisa meningkat, bisa naik. Karena kita melihat ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yang belum pernah kita lakukan. Kerabat tidak bisa selalu diartikan dengan kita sempit bahwa kerabat itu hanya satu genetik atau satu darah. Hanya kita keluarga baru kita katakan sahabat atau saudara kita. Tidak sebatas oleh itu. Kerabat itu dengan batasan luas. Filosofi dari Kongfuzi dari Cina tahun 552 sampai 480 sebelum Masehi berkata, orang yang datang dari selatan, utara, barat, dan timur adalah kerabatku. Jadi seorang filosofi ini dia siapa saja yang berjumpa dengan dia adalah kerabatnya. Kembali ke konteks ini, ke ayat yang 17. Kita sangat senang kalau kita memiliki seorang sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat akan menaruh kasih setiap waktu, menyediakan waktunya. Bukan pada waktu tertentu, tapi pada setiap waktu. Kapanpun sahabat mengalami kesukaran, kita perlu menolongnya, menghiburnya, menguatkannya. Peristiwa yang sering terjadi yaitu pada saat saudara-saudara kita mengalami kesusahan, yaitu kedukaan. Makanya kami mengatakan kepada anak-anak kami, lebih baik kita datang ke rumah duka daripada kita datang ke rumah pesta. Rumah pesta makan-makan, tapi kalau kita datang ke rumah duka orang lebih suka. Nah, jadi kalau bisa ke depan jemaat kita kalau ada yang mengalami kedukaan ya datanglah gitu. Sediakan waktulah, memang sulit dan sibuk dan sebagainya. Tapi kalau masa COVID kami tidak bisa bicara lah ya karena lagi COVID dan sebagainya itu kita tidak boleh datang. Karena jangan-jangan kita terpapar atau kita memaparkan. Tapi kalau sudah tidak COVID mohon kita saling mensupport satu dengan yang lainnya. Di dalam support system ini ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Kita akan baca dalam kitab 1 Korintus 13. Ini adalah kasih, kami hanya mengulangi aja untuk mengingatkan kembali bahwa kasih yang Allah berikan kepada kita,
karena dia lahir di Bethlehem. Itu contoh yang Yesus berikan kasih itu kepada kita. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Memang dasarnya adalah kasih. Kita tidak bisa menjadi support system kalau kasih itu kita tidak ada. Kita tidak bisa melakukan itu kalau Yesus Kristus sendiri dia tidak datang ke dunia sebagai bayi yang lahir. Dia menyatakan kasih kepada kita manusia. Dengan itulah kita bisa memiliki kasih. Tanpa itu manusia tidak bisa memiliki kasih. Yang B-nya yang kedua adalah kekhususan menjadi saudara dalam kesukaran. Lihatlah bila diperhadapkan dengan masalah. Apakah sahabat kita masih ada bersama-sama dengan kita atau menjauh? Apakah masih mau menerima telepon kita? Apakah masih peduli kepada sahabatnya? Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita di masa kesulitan. Yesus menolong ibunya pada saat ibunya meminta bantuan sama Yesus. Pada saat peristiwa pesta kawin di Kana. Dalam kisah Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Terjadilah air tawar menjadi anggur. Ada di video yang saya terima bagaimana seekor anak burung menyuapi induk burung yang sudah tua. Biasanya burung itu memberi makan kepada anaknya, dia carikan makanan, ya cacing dan sebagainya, dia masuk ke sarangnya dan beri makan kepada anaknya. Tapi ada video yang contoh yang bagus, bagaimana bagaimana anak burung itu memberi makan kepada ibunya, dia cari makanan, dapat makanan, dia kasih ke ibunya. Memang burung ibunya itu sudah tua, dia berdiri gemeter. Nah, ini yang penting. Apakah support system itu hanya antara sesama manusia? Kita lihat konsep Allah. Konsep Allah tentang support system. Pada saat penciptaan, semua sudah diciptakan Allah hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan sebagainya. Sampai hari ketujuh, ciptaan kepada manusia. Apa yang Allah katakan? Allah katakan, semua ciptaan yang Allah ciptakan sungguh amat baik. Ini konsep Allah nih. Allah udah menciptakan semua nih dari alam bintang-bintang di langit, burung-burung, hewan dan semuanya. Hari ketujuh sampai manusia terakhir. Allah melihat semua ciptaannya sangat baik. Kitab Kejadian 1 ayat 7. Tetapi pada saat Allah melihat Adam. Pada saat Allah melihat Adam sendirian. Maka Allah katakan, tidak baik engkau sendirian. Makanya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Allah ingin menjadikan Hawa sebagai penolong baginya sepadan dengan dia. Maka Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam, penolong Adam. Di sini Allah menginginkan adanya konsep support system. Antara suami dan istri saling tolong menolong. Support system yang diberikan sehingga
pekerjaan menjadi lebih berhasil dan menjadi sempurna daripada kita sendirian. Nah, ini yang sangat-sangat penting kita baca dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ini yang sangat penting. Karena ini teologinya. Yohanes 15 ayat 14 sampai 17 saya bacakan. Kalau topiknya pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 14. Yesus katakan, "Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu." Konsep Allah tentang support system adalah Yesus katakan, "Kamu adalah sahabatku." Terjadi peningkatan level. Jadi kalau Pak Jo ingin membangun karir kita dari tahun ke tahun tidak naik level. Jadi karyawannya tetap aja, maaf nih. Jadi tingkatannya misalkan hanya sales aja, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sales. Maaf ya, yang sales maaf. Gak naik jadi supervisor, itu ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Saya kagak tahu lah. Ini sih maaf ya, saya tidak menyinggung, tidak ada. Karena saya tidak itu perorangan. Tapi secara umum, support system itu harus terjadi peningkatan level. Iman rohani konsep Allah pun demikian. Allah tidak mau kelihatan hanya tidak baik. Allah inginnya sangat baik. Allah menciptakan alam, dia katakan sangat baik. Bukan hamba, tetapi sahabat. Karena Yesus telah memberikan segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Murid-murid Yesus itu levelnya pada saat ini bukan hanya level murid. Awal dipanggil Yesus, mereka adalah murid. Mereka belajar apa yang Yesus ajarkan. Tapi terus belajar. Masa tidak pintar-pintar. Naik level menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Nah, apakah jadi hamba Tuhan? Naik level lagi, menjadi sahabatnya Tuhan. Jadi yang Pak Nathan bangun karier kita harus bangun baik karier secara jasmani yang ada di dunia maupun level rohani kita bangun. Sekarang ini udah bukan levelnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan terus. 5 tahun yang lalu saya pelayan Tuhan, 10 tahun yang lalu pelayan Tuhan, tahun 2023 pelayan Tuhan. Saya tidak akan menjadi pelayan Tuhan, saya adalah sahabat Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai pelayan Tuhan. Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba Tuhan. Aku menyebut kamu sebagai sahabat. Halo? Dengar? Apa? Sahabat. Mestinya kita yang udah lama ngikut Tuhan, kita menjadi sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan. Dan kita menjadi sahabat Tuhan bukan pilihan kita loh. Bukan kita yang memilih, dikatakan di sini, aku yang memilih kamu. Aku yang memilih kamu artinya
Tuhan yang berinisiatif. Bukan kita yang inisiatif. Tuhan, saya mau jadi sahabat, tidak. Yang penting bagaimana kehidupan kerohanian kita dari waktu ke waktu naik level. Yang dulunya kita masih tidak bersahabat dengan saudara kandung kita. Kita tidak bersahabat dengan suami istri, mungkin sering ribut, bertengkar dan sebagainya. Mungkin kita ada sahabat ini, kita perbaiki. Kalau kehidupan itu yang nyata, kita sudah perbaiki. Maka Yesus akan katakan, kamu adalah sahabatku. Ya, kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Di kitab Mazmur 65 ayat 5, ini hanya referensi, dikatakan apa? Tuhan yang inisiatif, bukan kita yang proaktif. Artinya kita dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan artinya kita harus bangga kalau kita bersahabat dengan Tuhan. Kalau kita bersahabat dengan pejabat, dengan gubernur, dengan jenderal, banggalah. Itu Pak Jokowi mantu di Solo. Saya sahabat baik sama dia, saya diundang. Bangga. Sahabat itu bangga. Kita baca di Yakobus 2 ayat 23, ini sangat penting. Apa yang dikatakan kitab Yakobus supaya kita semua tahu. Yakobus 2 ayat 23, sahabat Allah itu siapa? Abraham. Abraham itu sahabat Allah. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal ini sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Abraham sebagai sahabat Allah. Bukan hanya sebagai Nabi Abraham yang Allah pakai untuk memberitakan Injil. Abraham menjadi orang percaya yang Allah pakai menjadi contoh teladan bagi orang percaya. Ini Abraham loh. Tapi Abraham menjadi sahabat Allah. Dikatakan di kitab Yakobus. Kalau kita punya teman sahabat Allah, apa yang mesti kita bingungkan tahun 2023? Katanya ekonomi akan amburadul, mau adakan pemilihan presiden lah sebagainya, ada gempa bumi lah, tanah retak-retak lah, gempa lah. Saya pernah ke Poso loh. Ke Poso itu lebih hebat dari yang Cianjur ya, yang sini ya. Itu tanahnya terbelah dua, satu desa masuk ke dalam semua. Di dalam tanah. Rumah-rumah itu separuh rumah hanya tiangnya pintu. Itu separuhnya masuk ke dalam tanah. Saya pernah ke Poso, lihat begitu. Bagaimana terbelahnya itu dan masuk ke tanah. Cianjur cuma keurukan aja. Itu juga di sana Poso juga luar biasa. Tapi karena jauh kan Cianjur mungkin dekat. Iya. Nah Musa sebagai sahabat Allah. Kalau kita rindu mencari Tuhan dan tandanya Tuhan memilih kita. Yang dia dahulu menjadi sahabat kita. Dia yang memilih kita menjadi sahabat. Satu lagi siapa yang jadi sahabat Tuhan? Ada yang tahu gak? Bagaimana Allah berbicara kepada Nabi? Siapa? Satu lagi yang Allah sebut sahabat adalah Musa. Di Keluaran 33 ayat 11. Coba dibuka Keluaran 33 ayat 11. Bagaimana Allah berbicara kepada Musa? Dia katakan, saya nggak ada kagak kelihatan layarnya ya. Keluaran 33 ayat 11. Kalau yang punya itu. Ayat 11.
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke pertengahan. Tuhan berbicara kepada Musa seperti kepada temannya, sahabatnya. Allah berbicara kepada Musa seperti itu. Jadi kita rindu untuk mencari Tuhan dengan melengkapi segala kekurangan kita supaya kita lengkapi. Bagaimana support system yang mesti kita lakukan pada saat-saat ini? Yang pertama adalah seperti kitab Yohanes 15 tadi. Hubungan yang baik atau intim dengan Tuhan. Hubungan yang baik intim dengan Tuhan seperti di kitab Yohanes. Bagaimana Yesus katakan, aku adalah pokok dan kamu adalah rantingnya. Bagaimana pokok menempel pada ranting. Hubungan intim dengan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kalau kita masih belum ada hubungan intim dengan Tuhan. Maka kita persiapkan diri supaya hubungan kita intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa dikatakan oleh Allah bahwa kita adalah sahabatnya. Itu yang pertama. Kalau kita sahabat Tuhan, pada saat kita lemah, pada saat kita membutuhkan sesuatu, pada saat kita mengalami hal-hal tekanan yang berat, Tuhan akan menolong. Kalau kita teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Teriak-teriak. Itu hubungannya jauh. Kagak kedengeran. Tuhan tolong. Jauh. Tapi kalau kita sahabat dengan Tuhan, kita doa kagak usah teriak-teriak. Pelan aja dalam hati. Kalau teriak itu menyatakan hubungan tidak dekat dengan Tuhan. Mana ada suami istri teriak-teriak begitu. Ambilin air, teriak-teriak itu gak ada kan. Karena ambilin air dong, kasih air. Jadi kalau sorry ya, saya sih lihat ada banyak mereka yang sudah mengikut Tuhan puluhan tahun. Tapi kehidupan rohaninya tidak naik level. Tidak bisa hubungan dekat dengan Tuhan. Pada saat ada masalah, kebingungan, ketakutan, bla 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 lah. Tidak ada ketenangan dalam jiwa, tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Jadi kuncinya support system hubungan baik dengan Tuhan, maka dia menjadi sahabat kita. Bukan hanya murid, bukan hanya hamba, tapi sahabat. Levelnya naik. Jadi bangun kita punya karier itu. Yang kedua, Tuhan dapat memakai orang lain sebagai support system kita. Bisa aja Tuhan pakai orang yang kita tidak kenal untuk menolong kita. Bisa aja Tuhan memakai hewan atau apa membantu kita dalam menolong pada saat kita kesukaran. Tuhan bisa memakai apa saja. Itu yang kita katakan sebagai malaikat kita yang menolong kita pada saat-saat kita mengalami masa kesukaran. Banyak cara yang Tuhan akan dapat lakukan pada saat-saat kita mengalami kesukaran. Karena dia adalah sahabat kita. Yang perlu kita hati-hati adalah jangan sampai kita dicuri oleh iblis. Tahu gak bagaimana curi iblisnya? Ada video juga yang saya nonton, saya lihat. Video dikirim ke saya. Bagaimana mungkin ada yang punya juga seekor keledai. Seekor keledai diikat di pohon keledai. Iblis nih yang mengikat keledai di pohon. Kagak bisa lari kemana-mana. Kemudian tali keledainya digunting sama iblis. Digunting. Keledai lari. Dia mencari rumput. Mencari padi-padi, tanaman-tanaman. Dia cari ke perkebunan. Dia cari ke perkebunan. Dia makan nih semua perkebunan.
dia rusak perkebunan itu. Si pemilik kebun, dia lihat, keledai ini kurang ajar nih, ngacak-ngacak kebun saya. Dia ambil pistol, ini karena cerita video luar negeri ya, ada videonya. Dia ambil senapan, dia keker nih keledainya, dia tembak. Karena dia merusak kebunnya kan, ditembak, dor. Jatuhlah mati keledainya. Terus diseret dibuang keluar halaman perkebunannya. Si pemilik keledai yang tadi dia simpan diikat di tali pohon, datang. Dia lihat keledainya mati ditembak oleh pemilik kebun. Pasti karena dia dekat dengan kebun situ kan. Si pemilik keledai, dia ambil senapan lagi. Dia tembakin ke rumah pemilik kebun itu, dia tembak. Dia sampai membakarlah. Akhirnya rumah pemilik kebun itu terbakar. Ditembak oleh si pemilik keledai. Terjadi perselisihan di antara kedua ini. Hanya gara-gara keledai. Terus mereka menyalahkan, ini siapa nih yang salah? Si pemilik kebun, dia katakan karena keledai kamu karena kamu nembak keledai saya. Si iblis bilang, oh ini setan yang salah. Setan bilang enggak, saya kagak salah. Saya kagak membakar rumah kamu. Saya tidak membunuh keledai kamu. Saya hanya menggunting tali yang ada di keledai. Yang salah kan keledainya, bukan saya, kata setan. Keledainya yang merusak. Yang nembak keledai juga kamu, bukan saya, kata setan. Jadi setan tidak mau disalahkan. Hati-hati dalam kehidupan kita. Bisa setan yang berbuat sesuatu, dia gunting tali, kemudian terjadilah pertengkaran di antara kita yang sahabat-sahabat Tuhan. Sehingga iman kita jadi turun, kita jauh dari Tuhan karena setan yang melakukan itu. Kita tidak tahu, terjebak. Kita salahkan setan, bukan saya. Saya tidak menembak keledai. Nah ini sebagai penutup nih, waktunya juga udah kepanjangan. Kami mohon pemain musik, song leader, singer untuk maju ke depan. Kita tahu bahwa hidup kita ke depan semua dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang pilih tahun 2023 dan seterusnya. Kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu heran, perbuatannya luar biasa. Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu yang Tuhan perlukan menurut kehendak Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita ada, yang kita mampu. Tuhan tahu, makanya Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai ayat penutup adalah di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kami undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Ini lagu lama ya, masih ingat apa tidak? Kita akan menyanyi ajarku mengerti segala rencana Tuhan. Supaya pada tahun yang akan datang kita mengerti rencana Tuhan, apa yang mesti kita perbuat dan kita persiapkan. Supaya kita naik level. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah
Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Tuhanku, heran perbuatan. Engkau sanggup mengadakan. Kami undang Pak Jonathan. Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang kami dengar bukan hanya untuk baik bagi telinga, bukan hanya untuk menyenangkan diri kami, tapi terlebih bisakah kami menerapkannya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami senantiasa menjadi bagian dalam rancangan Tuhan. Karena orang yang melakukan firman-Mu, itulah sahabat-Mu ya Tuhan. Karena itulah janji Tuhan lewat firman Tuhan. Kami tahu Bapa, Abraham dibenarkan karena perbuatannya, bukan karena imannya. Ajar kami juga bisa memahami bahwa kami disebut sahabat oleh Tuhan karena bukan karena iman kami, tapi karena apa yang kami buat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan ini kekuatan bagi kami. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Berkati Pak Stefanus yang sudah melayani firman Tuhan, tambah-tambah hikmatnya dan berkati pula keluarganya. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian hari ini di dalam pelayanan, tambah hikmat dan pengertiannya supaya bertambah-tambah kasih karunia-Nya. Dan banyak nama Tuhan dimuliakan, keluarganya juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, berkati semua sesuai dengan rancangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Nah sebelum saya turun ke bawah, ada beberapa hal penting yang saya mau beritahukan. Kalau kita sudah membaca tadi, poin yang saya ambil garis bawahi adalah, sungguh-sungguh kalau kita menjadi sahabat Tuhan, kalau kita bisa melakukan firman Allah. Karena ayat tadi mengatakan bahwa Allah menganggap kita sahabat. Kadang-kadang kita bisa menerima atau tidak sahabat yang dari Allah ini, dari Tuhan. Yesus mengatakan, kamulah sahabatku. Seringkali kita berpikir apakah betul kita menjadi sahabat Tuhan. Kata kunci yang penting bukan karena kita percaya, melainkan kita melakukan firman-Nya. Seperti pokok dengan carang-carangnya. Yang melekat kepada pokok itulah yang berbuah. Kalau kita mau melekat dengan Tuhan, artinya kita melakukan firman Allah. Nah itu poin yang pertama. Yang kedua saya mau katakan, dunia ini semakin hari semakin gelap. Betul. Karena kedatangannya sudah dekat. Saya remind ya, kedatangannya sudah dekat. Karena itu kita tahu, karena kedatangannya sudah dekat, maka ditandai dengan perang dan perang. Berapa banyak peperangan yang terjadi, yang membuat dunia ini menjadi rusuh. Padahal kita tahu peperangan yang paling parah pada saat ini adalah Ukraina dengan Rusia. Tapi dampaknya ke seluruh dunia. Yang membuat Eropa itu menjadi panik gara-gara peperangan ini. Dan lebih lagi kita mendengar berita yang sangat membuat saya menjadi bertanya-tanya. Indonesia dengan Australia gara-gara pulau pasir. Anda tahu apa yang terjadi? Amerika mengirim bomnya yang 6 bombernya ke Rusia, ke Australia. Dan pasukan khususnya dia kirim ke sana. Untuk apa? Menyerang Indonesia. Makanya Rusia juga kirim pasukannya. Dia juga kirim pesawatnya ke Indonesia. Untuk menjaga, melindunginya. Bahkan yang teman-temannya Indonesia, Iran dan Turki pun melakukan hal yang sama.
Saya lagi mikir, kalau itu terjadi, perang dunia benar-benar. Kenapa? 3 negara besar turut campur, Amerika, Rusia, China. Jadi, saya nggak mau pusingkan itu, dunia ini akan tambah gelap, betul? Karena Indonesia ini menjadi rebutan banyak negara. Indonesia ini sumber kekayaan yang sangat banyak. Lihat aja dunia sedang kelimpungan, Indonesia malah betul-betul happy. Kenapa? Kita nggak merasakan apa-apa. Indonesia tidak mengalami yang namanya krisis ekonomi. Karena di sini kita ini banyak sekali sumber daya yang bisa kita kirim keluar dan menghasilkan devisa yang begitu banyak. Indonesia itu sebenarnya kaya. Makanya banyak negara pengen coba mengambil bagian Indonesia. Kenapa Pulau Pasir menjadi rebutan? Karena di situ ada minyak yang besar yang mau diambil oleh Australia. Nah, marilah Bapak dan Ibu kita berdoa banyak tentang hal ini. Supaya Indonesia tetap menjadi negara dan kita ada di Indonesia. Saya belum lama ini mendapatkan brosur, diundang untuk sama-sama mendoakan Indonesia. Khususnya Jakarta. Poin yang kedua yang saya mau katakan adalah yang berbahaya tadi perang. Yang kedua gempa bumi. Gempa bumi itu banyak terjadi sekarang ini karena kita punya pecahan lempeng-lempeng gempa bumi itu melewati Pulau Jawa. Dan maka kita lihat titik-titik gempa itu kalau kita lihat mulai dari tempat itu makin lama mendekati Jawa. Dan kita tahu Jawa itu sudah dilewati dan sudah lagi jalan mau mengarah ke sono. Dan kita tahu mengarah ke arah timur. Tapi sekali lagi itu garis gempa. Itu dari satu sisi, dari atas juga dari ada. Nah ini tadi kita dengar kalau di Palu itu gempanya terbuka, orang turun. Itu belum seberapa. Kita mengatakan suatu saat nanti akan apa? Itu terbuka. Bumi ini terbelah. Orang yang di atas itu langsung turun. Udah gitu tutup lagi. Kamu dikubur hidup-hidup beneran. Bukan manusia yang kubur, Tuhan barangkali lewat gempa. Itu akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang luar biasa. Karena itu kita berdoa. Nah, saya diajakin untuk sama-sama berdoa kemarin ini. Untuk mendoakan Indonesia dan sekitarnya dan kita Indonesia yang ada di Jakarta khususnya. Karena Jakarta akan mengalami hal yang luar biasa yaitu karena gempa-gempa ini. Belum lagi gunung akan meletus. Tadinya gunung-gunung tidak ada apa-apa, tapi ternyata gunung-gunung makin lama makin beraktif. Yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Dan kita sudah melihat ini peristiwa-peristiwa besar. Maka sebab itu marilah kita berdoa. Saya diajak berdoa bersama untuk Indonesia, untuk Jakarta khususnya. Pada tanggal 14 Desember besok, jam 5. Di mana? Di Balai Samudra Kelapa Gading. Ada yang mau ikut? Daftarin supaya saya minta tempat seatnya buat kita semua. Kita bisa sama-sama berdoa untuk negeri dan bangsa kita. Untuk masa yang akan datang. Jadikan kita kuat, kita menjadi bagian dalam pendoa-pendoa Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ayo balik. Shalom Bapak Ibu semua, mohon izin menyampaikan pengumuman ibadah raya hari Minggu 11 Desember 2022. Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Stefanus Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini Pak. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang juga sudah terlibat mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati. Pengumuman yang pertama untuk dana Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kebutuhan dana Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 adalah sebesar 39.570.000 dan dana yang sudah terkumpul sampai dengan Sabtu 10 Desember 2022 adalah sebesar 27.300.000 dan adapun kekurangan dana saat ini sebesar 12.270.000. GKP Jatinegara mengajak seluruh jemaat untuk dapat berpartisipasi menabur bagi acara Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan cara mengisi amplop persembahan dan mencentang di bagian dana perayaan Natal, atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mengisi list yang akan diedarkan oleh seksi dana yaitu Ibu Cingcing. Untuk pengumuman yang kedua yaitu pendaftaran kehadiran jemaat di ibadah perayaan Natal 2022.
Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas kursi jemaat pada ibadah perayaan Natal GKP Jatinegara 2022 dan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, gereja hanya akan menyediakan 240 kursi saja saat ibadah perayaan Natal tahun ini, dan gereja mewajibkan seluruh jemaat untuk mendaftarkan anggota keluarga yang sudah pasti hadir. Untuk update kapasitas kursi yang tersisa hingga saat ini adalah 36 kursi yang tersisa. Untuk mengantisipasi keterbatasan kursi jemaat, gereja akan menyiapkan ibadah secara hybrid, yaitu online dan offline, sehingga jemaat tetap dapat bergabung dalam ibadah perayaan Natal GKP Jatinegara. Untuk pengumuman berikutnya, sebagaimana yang tadi Pak Jonathan juga sudah sampaikan, ada undangan untuk mengikuti undangan ibadah Natal dan doa bersama bagi bangsa hari Rabu 14 Desember 2022 jam 5 sore, jam 17.00 di Balai Samudra, Kelapa Gading. Untuk pengumuman selanjutnya juga ada perayaan Natal Sekolah Minggu offline. Sekolah Minggu GKP Jatinegara mengundang adik-adik untuk ikut dalam perayaan Natal Sekolah Minggu hari Minggu 18 Desember 2022 jam 8 pagi yang akan ada acara panggung boneka, kids performance, photo booth, dan dress code-nya bisa digunakan warna hijau. Sampai berjumpa minggu depan. Selanjutnya akan ada pengumuman juga dari Komisi Pemuda Remaja. Aku undang Yohana untuk bergabung. Shalom Bapak Ibu semua. Aku izin nambahkan pengumuman. Aku mau undang teman-teman, Koko Cici, semua untuk anak-anak remaja pemuda yang range umurnya dari 12 sampai 25. Kita mau ada event nih. Mau ada Christmas dinner, itu tanggal 17 November, itu hari Sabtu depan. Jamnya setengah 17 Desember 2022, itu Sabtu depan, untuk jamnya 2:30, jadi 2:30 sore kita kumpul di gereja. Terus untuk dress code-nya kita pakai merah, warna merah. Sama untuk Christmas dinner-nya kita nanti mau all you can eat. Jadi aku mau undang teman-teman semua, remaja pemuda untuk sama-sama yuk kita mau adain Christmas dinner. Untuk budget per orangnya itu kena biaya 160.000. Tapi tenang teman-teman, untuk teman-teman yang range umurnya 12 sampai 25, kita ada harga spesial, jadi kalian cukup bayar 90.000 dengan makanan yang sama seharga 160.000, kalian udah bisa ikut join bareng-bareng sama kita. Nah, terus aku juga mau sedikit kesaksian untuk teman-teman yang udah rutin join dari bulan Oktober kemarin, kita ada sistem perhitungan poin. Jadi untuk teman-teman yang udah rutin nih ikut ke remaja pemuda ibadah setiap Sabtu gitu kan, itu mereka dapat poin, mereka ngumpulin poin dengan mereka datang, dengan mereka sharing, dengan ada games juga, itu mereka kumpulin, mereka tabung poin dari Oktober, November sampai Desember kemarin awal, itu mereka kumpulin poin, bahkan ada yang mereka nggak bayar sama sekali, cuma dari pengumpulan poin itu. Jadi sistem ini kita udah jalanin dari bulan Oktober, jadi untuk teman-teman yang udah rutin join, mereka bisa ikut dengan bayar seminim mungkin, bahkan ada yang nggak bayar gitu, bahkan ada yang gratis dari hitungan poin gitu. Nah, terus untuk teman-teman yang nggak bisa join itu tadi ya, yang belum bisa join di remaja pemuda tetap boleh ikut, tapi dengan catatan biayanya tadi ada harga spesial jadi 90.000. Udah sih itu aja. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan dari yang Yohana tadi sudah sampaikan, untuk Christmas Dinner Pemuda Remaja pendaftarannya kita masih buka sampai hari ini. Jadi teman-teman yang sebelumnya belum ikut ibadah Pemuda Remaja tapi ingin ikut untuk Christmas Dinner minggu depan boleh menghubungi aku, Haska, atau Yohana maksimal hari ini jam 5 sore. Oke, baik, demikian pengumuman hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit kembali. Kita akan akhiri kita pujian. Di hadapan
Kami kembalikan kepadamu ya Tuhan segala kasih kemuliaan dan anugerah-Mu yang begitu limpah atas kami. Apa yang sudah kami kerjakan sepanjang hari-hari ini, khususnya ibadah kami hari ini, biarlah kiranya berkenan kepadamu. Dan kami tahu Tuhan Kau punya rancangan yang besar dalam hidup kami. Hidup setiap pribadi lepas pribadi yang hadir hari ini. Kami tahu Bapa, bila mana mereka datang dengan lemah, Kau kuatkan. Bila mereka datang dengan sakit penyakit, Bapa, kalau boleh jamahan tangan-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus. Biarlah dia terus dipulihkan dan disehatkan. Bagi mereka yang penuh dengan tantangan hidup, Bapa, kami mohon kemurahan-Mu. Anugerah-Mu akan turun ke atasnya. Sehingga ia bisa menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Dalam nama Yesus. Biarlah semuanya boleh selesai dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu pada hari ini. Yang sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu. Biarlah kasih kemurahan Tuhan. Berkat yang Kau siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Turun ke atas kami semua. Karena Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa. Turun ke atas kami semua. Karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Berkati anak-anak Tuhan juga yang sudah menyiapkan diri untuk memberikan persembahan. Kau memberikan hikmat-Mu dan kekuatan dan bahagia serta damai sejahtera kepadanya. Negeri dan bangsa kami Indonesia, Tuhan selamatkan dari segala kerusuhan, kekacauan, ketidakbenaran. Melainkan kasih kemurahan Tuhan melingkupi negeri ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Puji dan syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan.